Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, dan Ananda Hebat. Selamat berjumpa kembali pada sesi live meeting kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Agung Ira Rohyani. Kali ini saya akan bertugas sebagai host pada live meeting ini. Untuk selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca tata tertib dalam live meeting ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Ananda Hebat dipersilahkan untuk menyalakan kamera atau webcam di masing-masing gawai ataupun laptopnya. Kemudian yang kedua, ketika presenter sedang memberikan paparan materi, Bapak, Ibu, dan Ananda Hebat dimohon untuk mematikan mic-nya. Kemudian yang ketiga, jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, dan Ananda Hebat dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada chat, atau jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung, dapat mengklik icon raise hand pada gawai ataupun laptop Bapak Ibu masing-masing pada saat sesi Q&A. Kemudian untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan panelis yang akan bertugas hari ini, yakni untuk presenter akan dibawakan oleh Ibu Nia Kurniasari Hidayah, dan untuk moderator akan dibawakan oleh Ibu Ayu Erika Puspasari. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kendali acara kepada moderator. Kepada Ibu Ayu Erika Puspasari, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Erika. Untuk hari ini saya bertugas sebagai moderator. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan presenter kita untuk hari ini. Nama lengkap beliau adalah Nia Kurniasari Hidayah SS. Beliau adalah guru bahasa Inggris dan bertugas di SMA Negeri 2 Subang. Nah, agar tidak terlalu panjang lebar, saya akan langsung serahkan kepada Ibu Nia Kurniasari Hidayah SS yang akan membahas mengenai stop bullying atau perundungan. Kepada Ibu Nia, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator kita dan Ibu host kita, Ibu Sri Agung Ira Rohyani dan Ibu Ayu Puspasari. Sebentar izinkan saya untuk menampilkan dulu di layarnya. Apakah sudah tampil Ibu moderator dan Ibu host? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu, Bapak, serta Ananda Hebat yang telah berkenan hadir di sesi 4 Virtual Coordinating Training Batch 8 ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Instruktur, Ibu Susi Susiati yang berkenan hadir untuk sesi 4 ini. Baik, pada kesempatan kali ini atau di sesi 4 ini, saya berkesempatan untuk berbagi mengenai perundungan atau bullying. Baik, ini saya ambil dari kompas.com. Kenapa saya mengambil berita? Karena saya ingin memperbandingkan dari tahun ke tahun apakah perundungan atau bullying itu ada atau sudah tidak ada. Dan ternyata ini berita kompas.com itu diambil pada tanggal 12 November 2019. Judulnya adalah, headline-nya adalah usut kasus bullying siswa SMP di Pekanbaru, polisi periksa 5 saksi. Baik, ini kejadiannya ada di Pekanbaru, kemudian 12 November 2019. Bagaimana dengan korbannya? Korban adalah siswa SMP Negeri 38 Pekanbaru. Kemudian pelaku atau perisaknya berjumlah 3 orang yang masing-masing berusia 14, 16, dan 14 tahun. Lalu apa yang sebetulnya terjadi sehingga bullying atau perundungan ini terjadi? Kasus ini terjadi ketika pelajaran sedang berlangsung dan kejadian berawal dari candaan di antara pelaku dan korban.
Kemudian ada kata-kata yang tidak dapat diterima oleh pelaku yang membuat emosi. Tapi itu masih dalam penyelidikan ketika berita ini dikeluarkan. Kemudian pelaku memukul korban dengan bingkai foto, lalu menarik kepala korban, dan kepala korbannya dihentakkan ke lutut korban sehingga korban mengalami patah tulang hidung. Semua aksi pelaku direkam layar dan diposting sehingga halayak mengetahui kejadian tersebut. Kemudian ada saksi, yaitu 2 orang guru. 1 orang guru itu justru sedang berada di dalam kelas ketika perundungan ini terjadi. Dan ketika ada BAP atau berita acara pemeriksaan, guru tersebut mengatakan bahwa beliau sedang mencari tugas atau materi di HP. Jadi beliau tidak menyadari bahwa perundungan sedang terjadi di dalam kelas. Ini 2019. Lalu selanjutnya ini di 2020. Marak viral perundungan di lingkungan sekolah. Mengapa selalu terjadi? Ini kejadiannya di Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2020. Korbannya adalah siswi SMP 16 Kota Malang dan masih berusia 13 tahun. Pelakunya 3 orang siswa yang merupakan teman sekelas korban. Kemudian apa yang sebetulnya terjadi? Jadi para pelaku itu menganggap bahwa tendangan dan pukulan yang dilakukan pada korban itu hanya sebuah candaan. Mereka semua merekam aksi tersebut lalu diposting di media sosial. Dan kejadian itu semuanya terjadi di dalam kelas. Dan si korban hanya tertunduk dan diam ketika para pelaku melakukan aksinya. Kemudian apa yang cedera yang dialami oleh korban? Cedera yang dialami oleh korban adalah 2 ruas jari di tangannya dipotong, harus diamputasi akibat luka lebam yang dideritanya saat dibully. Kemudian ini yang terbaru, mungkin tidak terbaru kemarin atau hari ini, tapi ini tahun terbaru, yaitu tahun 2021. Polisi tetapkan 4 tersangka kasus perundungan gadis ABG di Cilacap. Korbannya masih berusia 13 tahun, kemudian pelaku berusia antara 13 sampai 15 tahun, dan permasalahan dipicu karena korban membagikan sebuah kegiatan di sosial media, tepatnya TikTok, di sekolah tempat mereka menimba ilmu. Jadi para pelaku perundungan ini merasa bahwa apa yang direkam oleh korban itu mencemarkan nama baik sekolah. Baik, ini adalah data yang saya ambil dari Sustainable Development Program dari UN, United Nations atau PBB. Jadi seperti yang kita pahami bahwa United Nations itu punya Sustainable Development Goal-nya itu ada 17. Nanti kita akan lihat bullying atau perundungan ini masuk ke program yang mana atau goals yang nomor berapa. Baik, ini saya tampilkan data perundungan atau bullying di seluruh dunia dan datanya diambil pada tahun 2018. Jadi ini data 2 tahun yang lalu. Ini data secara keseluruhan tadi, tapi tidak menyebutkan negara mana saja. Jadi ada ada perempuan, ada laki-laki, kemudian negara yang diambilnya 10 negara itu kebanyakan yang dibulinya adalah laki-laki, kemudian 10 negara lainnya adalah perempuan-perempuan, 10, jadi 20 negara laki-laki dan 20 negara perempuan. Dan seperti yang dapat dilihat, persentasenya bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Ini adalah Sustainable Development Goal yang dimiliki oleh United Nations, sementara bullying masuk ke dalam Sustainable yang nomor Peace, nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Baik, kemudian ini data yang diambil khusus untuk negara kita, yaitu negara Indonesia, diambilnya dari PISA dan masih di 2018. Ternyata Indonesia itu ada di urutan kelima untuk kasus bullying atau perundungan. Dan seperti yang dilihat bahwa kita itu 41,1%. Perundungan yang terjadi di kita itu diambilnya pada tahun 2018 sudah sebesar 41,1%. Ini data risetnya diambil dari data PISA, menunjukkan bahwa murid di Indonesia itu mengaku pernah mengalami perundungan sebanyak 41,1%. Kemudian angka murid korban di kita di Indonesia itu lebih besar dibandingkan negara-negara OECD. Apa itu negara OECD? Organization for Economic Cooperation and Development. Indonesia itu masuk ke dalam
salah satu negara yang bergabung dalam OECD, dan ada 28 atau 36 negara, saya lupa, dan kita di urutan yang paling terbesar untuk persentase di kasus perundungan atau bullying. 36 negara. Di 36 negara. Jadi kita yang terbesar secara persentase. Kemudian, mari kita bahas perundungan itu apa sih? Dari tadi kita berbicara tentang perundungan, dari tadi kita berbicara tentang bullying. Saya mengambil pengertian yang saya tayangkan di sini adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bullying atau disebut penindasan, perundungan atau perisakan atau pengintimidasian adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bully adalah ancaman dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, baik secara perorangan maupun berkelompok. Baik. Di sini saya tayangkan dari sisi psikolog. Jadi ada satu tayangan yang direkam oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dibawakannya oleh Reni Apriliawati MPSI. Beliau ada psikolog di Career Development Center Divisi Pol UGM khususnya. Jadi beliau membahas mengenai perundungan. Saya akan mengutip dari rekaman, atau lebih tepatnya saya karena membaca, jadi nanti bisa dilihat di IGTV-nya UGM, ini ditayangkan secara langsung mengenai kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Menurut Ibu Reni Apriliawati MPSI, jadi ada tiga aspek yang harus kita perhatikan sebelum kita menyimpulkan bahwa sebuah tindakan yang dilakukan itu adalah sebuah perundungan. Yang pertama, apakah harus kita lihat dulu apakah tindakan itu dilakukan tujuannya untuk menyakiti orang lain. Yang kedua, apakah hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, kemudian berulang, sehingga menimbulkan distres pada korban. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang lebih kuat, baik secara individu ataupun secara perorangan. Jadi ketika kita menyebutkan bahwa sesuatu hal itu disebut perundungan atau bullying, kita harus memahami dulu ketiga aspek ini. Ada tidak dalam kategori-kategori ini, ada tidak dalam hal yang dilakukan oleh si periksa. Kalau memang ada, maka itu bisa disebut sebagai sebuah perundungan atau bullying. Baik, kemudian Ibu Reni Apriliawati ini juga membagi perundungan menjadi dua macam. Yang pertama ada langsung atau tradisional, yang kedua ada daring atau cyberbullying. Kemudian beliau membedakan juga bentuk-bentuk perundungan. Di langsung atau tradisional, bentuk perundungan itu ada dua, ada verbal dan ada relational. Kalau relational biasanya tidak kita sadari, kadang hanya berupa gesture itu hanya perubahan bukan muka, apa namanya? Bukan muka, tapi gerakan tubuh. Kemudian ada ekspresi wajah yang mengancam, kemudian ada pengucilan dan tindakan mengeliminasi. Sama juga bentuknya di daring atau cyberbullying. Jadi ada verbal, ada juga relational. Jadi relational itu banyak yang tidak sadar bahwa sebetulnya kita telah melakukan perundungan kepada orang lain. Semoga kita semakin paham dan tidak termasuk ke dalam yang relational ini. Amin. Kemudian, lalu bagaimana dengan peran serta saksi dalam perundungan? Jadi, biasanya dalam sebuah perundungan yang terjadi dalam sebuah kelompok, atau seperti tadi dalam berita-berita yang sudah saya tayangkan tadi, itu kan terjadi tadi di dalam kelas. Artinya, kemungkinan besar ada saksi yang melihat. Nah, bagaimana dengan peran serta saksi dalam perundungan ini? Oke. Jadi Ibu Reni Apriliawati membagi saksi-saksi perundungan itu menjadi 4. Yang pertama, ada saksi yang disebut dengan jenisnya asisten atau orang-orang yang justru membantu terjadinya perundungan. Kemudian ada saksi yang jenisnya reinforcer, yaitu saksi yang tidak ikut merundung, tapi dia ikut menertawakan. Jadi ketika hal itu terjadi, si saksi ini justru menganggap itu lucu gitu. Jadi dia ikut tertawa dan terkesan dia ikut justru memperkeruh suasana. Kemudian ada yang disebut dengan saksi jenis outsider. Saksi ini diam, dia melihat, tapi dia diam melihat kasus perundungan. Dia tidak tertawa, tidak membantu, tapi dia diam.
Kemudian ada saksi jenis defender. Saksi ini justru saksi yang paling keren karena menurut saya dia membantu menghentikan perundungan. Artinya dia berani berbicara bahwa untuk menghentikan perundungan itu. Nah, ini disebut dengan saksi yang jenisnya defender. Nah, dari saksi dari 4 jenis saksi ini, 3 jenis ini justru termasuk orang yang membiarkan perundungan seperti yang sudah tadi saya singgung sedikit. Jadi mereka tidak membantu untuk memutus mata rantai perundungan, justru terkesan membantu si perisak atau si perundung terhadap korban. Oke. Nah, Ibu Reni Apriliawati juga memberikan tips untuk menjadi saksi defender. Jadi, apa saja sih yang bisa kita lakukan kalau kita sudah berani speak up atau berbicara mengenai sebuah perundungan? Jadi, beliau membagi menjadi 2. Pertama, jika perundungan langsung. Yang kedua, jika perundungannya daring. Oke, jika perundungan langsung, apa tipsnya? Tips yang pertama adalah saksi dapat langsung melakukan dialog secara asertif dan sederhana. Kemudian bawa orang korban ke tempat aman dan biarkan korban itu bercerita. Yang ketiga, jika dirasa sudah parah, maka si saksi defender ini membantu korban untuk melapor ke pihak berwenang. Kemudian jika perundungannya dilakukan secara daring, apa yang harus dilakukan oleh saksi jenis defender ini? Yang pertama, mencari bukti perundungan. Biasanya kan kalau daring atau cyberbullying ini suka ada kalimat atau kata-kata terlontar, maka itu bisa di-screenshot oleh kita sebagai saksi dan dijadikan bukti. Kemudian yang kedua, membantu melaporkan akun pelaku. Kan kalau daring atau dengan melakukan sosial media, biasanya ada akun. Nah, si saksi ini bisa membantu untuk mencarikan akunnya atas nama siapa, alamatnya di mana, nanti itulah yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga, jangan memberikan komentar terlalu banyak karena akan memicu pihak lain untuk ikut serta. Jadi maksudnya diharapkan si saksi defender ini sudah ketika dia mau membantu korban bullying, maka dia cukup diam, cari bukti, dan tidak melontarkan komentar. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa yang lain akan ikut berkomentar terhadap kasus yang sedang terjadi atau perundungan yang sedang terjadi terhadap korban. Sedikit saya ingin menjelaskan mengenai tadi jika perundungan langsung mengenai asertif, dialog secara asertif. Pengertiannya asertif itu apa sih? Kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak orang lain. Artinya ketika kita mengajak mengajak korban untuk berdialog, kita tidak judging, tidak menghakimi. Gitu. Jadi tapi kita menunjukkan sikap bahwa kita memberikan dukungan positif terhadap si korban, gitu. Tapi tidak judging. Oke. Kemudian tips jika kita menjadi korban perundungan, semoga tidak ya. Jadi kan ada 2 kemungkinan. Jika kita tidak membuli, maka kita menjadi korban bulian. Nah, Ibu Reni Apriliawati juga memberikan tips kepada kita bagaimana untuk terhindar menjadi korban perundungan atau bullying. Yang pertama, mencari support system, itu sudah jelas. Artinya kita akan mencari lingkungan yang mensupport kita atau mencari teman-teman yang tidak setuju terhadap adanya perundungan atau bullying ini. Artinya kita mencari dukungan kan. Kemudian yang kedua, jangan memberikan respon agresif dan berteriak marah. Artinya ketika kita menjadi korban bullying, kita tidak usah bereaksi marah kemudian bertindak agresif. Kenapa? Karena nanti si pelaku itu menjadi puas, berarti dia terpancing dengan apa yang saya lakukan. Kemudian jangan meminta maaf. Misalnya kita menjadi korban perundungan, itu kita minta maaf kalau misalnya sikap saya membuat Anda tidak nyaman. Jangan. Kenapa? Karena itu langsung atau tidak langsung memberikan pintu bagi si pelaku untuk mengizinkan. Artinya kita memberi izin kepada si pelaku tuh, dia minta maaf, berarti dia setuju dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Kemudian lakukan komunikasi sederhana dan tidak emosional. Maaf itu tipe ada sambal. Karena udah siang jadi mungkin sedikit lapar, itu sambil menunjukkan gestur kepercayaan diri serta menatap mata pelaku. Artinya ketika kita menjadi korban, emang susah ya, ketika kita jadi korban kita harus pede, kemudian menunjukkan percaya diri, kemudian tiba-tiba kita harus menatap
mata pelaku susah memang, tapi ini tips yang yang diberikan Ibu Reni Apriliawati untuk menghindari kita menjadi korban bullying yang lebih dalam karena dampaknya sangat mengerikan. Kemudian lakukan pelaporan kepada pihak berwenang jika kita merasa apa yang dilakukan oleh pelaku itu sudah sangat mengganggu kita. Jadi kalau memang diperlukan ya lapor aja kita langsung. Tapi tentu saja dengan bukti ya dan saksi itu jelas. Kemudian langkah yang terakhir adalah minta bantuan profesional. Mungkin dalam hal ini adalah psikolog untuk menyembuhkan luka perundungan jika diperlukan. Artinya kadang kita malu ketika kita sudah menjadi korban perundungan. Tapi dengan bantuan profesional, insya Allah mungkin luka kita tidak akan terlalu menganga karena kita di treatmentnya dengan perlakuan yang profesional. Baik, ini saya ambil lagi, saya kutip lagi dari berita CNN. Ini kalau ini mengenal jenis-jenis bullying atau perundungan. Kita sudah keluar dari Ibu Reni Apriliawati yang psikolog tadi. Jadi ini saya ambil dari sumber berita yang lain. Dari sumber berita yang lain, jenis-jenis perundungan, dan ini dibagi 5. Sebetulnya ini sudah dirangkum oleh yang tadi saya jelaskan di awal, di Ibu Reni Apriliawati. Cuman ini lebih dispesifikan. Kalau Ibu Reni tadi menjelaskannya langsung tradisional dengan tidak langsung atau cyberbullying tadi. Kalau ini dibaginya satu persatu. Yang pertama ada perundungan fisik. Contohnya yaitu memukul, menendang, mencubit, mendorong, serta menghancurkan barang orang lain itu sudah termasuk ke dalam perundungan fisik. Efeknya baik efek jangka panjang ataupun jangka pendek. Intinya ketika hal-hal itu dilakukan, yang tadi dilakukan, itu sudah masuk ke dalam perundungan fisik. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan perundungan verbal. Perundungan verbal itu meliputi menggoda. Jadi ketika Bapak Ibu lewat dalam satu komunitas pemuda atau mungkin Bapak-Bapak tiba-tiba digoda dengan siulan, kan kadang-kadang begitu Ibu Bapak. Nah, itu sudah termasuk juga ke dalam perundungan jenisnya verbal. Artinya kita sudah dilecehkan gitu. Walaupun kadang-kadang kita justru senyum, justru kita bukan harus senyum ya, harusnya. Kalau tadi kata Bu Reni, tatap mata pelakunya penuh percaya diri, walaupun sulit ya. Kemudian memanggil nama yang tidak pantas. Kadang kalau orang Indonesia tuh menjadi sebuah kebiasaan ketika memanggil, si jangkung, si pendek, si pesek, si cantik. Ternyata itu sudah masuk ke dalam perundungan yang jenisnya verbal, gitu ya. Mengejek, menghina, dan mengancam. Biasanya orang-orang lebih sering mengejek itu dengan karena bentuk fisik ya. Biasanya kalau yang saya pahami. Kebetulan kalau Bapak Ibu melihat fisik saya secara langsung, saya agak gemuk. Jadi ketika saya lewat itu biasanya, Ibu agak gemukan. Nah, kalau menurut ke sini, itu sudah masuk dalam perundungan verbal. Tapi kita lihat dulu ketiga aspek tersebut. Apakah tujuannya menyakiti atau memang orang yang memanggil kita agak gemuk itu perhatian terhadap kita, artinya dia tahu perkembangan tubuh kita dalam bulan ke bulan, jadi tahu dan paham saya menjadi sedikit lebih gemuk gitu ya. Jadi harus ada 3 aspek tadi sehingga kita bisa menyebut orang itu sedang membuli kita gitu ya. Kemudian ada perundungan sosial. Perundungan sosial ini adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang, mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Kalau saya secara pribadi sepertinya ini lebih banyak, semoga ibu-ibu yang ada di sini termasuk saya juga tidak termasuk di dalamnya, ini cenderung dilakukan oleh ibu-ibu ya, lebih banyak, tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, tapi menyebarkan rumor negatif tuh kesannya melekat di ibu-ibu atau wanita seperti kita ya. Semoga tidak lagi setelah melihat yang ini. Kemudian yang keempat, perundungan di dunia maya atau cyberbullying yang tadi sedikit sudah dibahas. Itu dilakukan di dunia maya. Jadi kalau kita posting sesuatu di media sosial, kemudian ada tanggapan atau komen, dan komennya tidak pantas atau ada kata-kata kotor yang kurang pantas, sebetulnya itu sudah masuk ke dalam perundungan. Kita bisa lapor sebetulnya, tapi jarang sekali ya, gitu. Kemudian jarang lapor maksudnya. Jadi kita terkesan selalu membiarkan, udahlah gitu. Kemudian ada perundungan seksual. Ini saya langsung ke contohnya aja. Contohnya adalah catcalling. Catcalling itu seperti yang saya singgung sedikit tadi, misalnya dengan sebutan seksi. Nah, itu udah disebut dengan catcalling sebetulnya ya. Apa lagi ya? Cewek tapi sambil sujud, apa itu whistling,
Bersiul, oke. Nah, itu sudah catcalling juga. Kemudian gerakannya gerakan vulgar. Jadi misalnya tiba-tiba kita tidak ngapa-ngapain, orang tersebut tiba-tiba memegang atau melakukan gerakan yang tidak pantas gitu. Misalnya tiba-tiba dia joget-joget pantat kepada kita melihatkan, itu sebetulnya sudah masuk dalam perundungan seksual. Maksudnya apa kan itu tidak jelas gitu ya. Kalau menyentuh itu sudah jelas. Kemudian dia men-share kepada kita atau tiba-tiba dia menjelaskan mengenai materi pornografi, sebetulnya itu sudah masuk ke dalam perundungan sosial. Tiba-tiba dia maaf misalnya bilang misalnya saya jantan, saya lebih besar apanya gitu. Nah, itu sebetulnya sudah materi pornografi yang mengarah kepada perundungan seksual. Kalau kita melihat tips yang tadi diberikan oleh Ibu Reni, tenang, kemudian berdiri, tatap mata pelaku, kita bilang berdiri, izin aja kita mau kemana. Itu kayaknya lebih keren, gitu. Artinya kita pede. Semoga bisa dilakukan. Amin. Oleh kita. Kemudian ini kenali ciri-ciri bullying. Tadi Ibu Reni sebetulnya sudah menyinggung sedikit di perundungan menurut pandangan psikolog itu sebetulnya sudah disinggung ya, bahwa biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Artinya ketika si pelaku melakukan itu kepada kita atau kepada korban, artinya dia sudah menganggap bahwa diri mereka itu superior atau lebih kuat daripada si korban. Itu yang pertama. Itu jelas, itu ada di mendominasi ya. Kemudian ada masalah keluarga. Artinya seringkali si pelaku itu melampiaskan apa yang dia tidak bisa utarakan atau tidak bisa dibicarakan dengan keluarga justru kepada orang lain, yang akhirnya disadari atau tidak dia menjadi pelaku bullying. Yang kemudian adalah cepat marah. Jadi dia orangnya impulsif, sulit diatur, kasar, dan tak punya simpati pada korban. Jelas ya, seperti tadi koran itu sampai dua jari korban harus diamputasi. Artinya dia sudah tidak punya batasan mana candaan, mana yang bisa menimbulkan hal yang menimbulkan keparahan atau luka gitu. Itu tadi, karena sudah tidak punya simpati itu. Kemudian pandai beralasan, artinya bohong, itu sudah jelas. Kemudian tampak percaya diri. Nah ini, maka ketika kita, tadi tipsnya adalah ketika kita jadi korban, jangan kalah. Kepercayaan diri kita justru harus lebih dibandingkan dengan pelaku. Gitu. Kemudian sering bersikap agresif terhadap orang dewasa, bahkan terhadap orang tua dan guru. Jadi dia sudah tidak melihat lagi siapa orang di depannya, sudah tidak ada lagi rasa takut, dia akan bisa bersikap agresif terhadap siapapun. Baik kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua jelas ya, karena itu orang, mungkin itu orang terdekat yang akan mengalami bullying si anak yang punya masalah ini. Kemudian kepada guru dan kepada orang yang lebih tua di luar keluarga, dia juga bisa bersikap agresif. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku itu dulunya merupakan korban bullying atau korban perundungan, sehingga dia punya dendam tersendiri, jadi lukanya belum sembuh, dia merasa saya harus membalaskan perasaan ini, saya harus membalaskan apa yang dulu saya rasakan kepada orang lain, gitu ya. Jadi ternyata dampak bullying itu kalau Bu Ira lebih sering menyebutnya dengan efek domino, gitu ya. Kemudian manipulatif, artinya dia menekan teman dan menunjukkan dirinya dengan kekuatan dan ancaman. Itu sudah jelaskan tadi di atas, gitu ya, superior itu. Kemudian populer dan dikagumi. Ini kayaknya lebih nampak di sinetron-sinetron Indonesia kita ya, itu banyak sekali gitu contoh-contoh. Itu sebetulnya saya tidak paham dengan Komisi Penyiaran Indonesia, apakah itu sudah melalui proses penyaringan terlebih dahulu ketika sinetron-sinetron itu ditayangkan, karena sadar atau tidak sadar itu memberikan contoh kepada anak-anak muda untuk melakukan periksakan atau perundungan kepada orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya, sebetulnya ciri-ciri korban perundungan itu banyak dan mungkin tidak tampak oleh mata atau lebih tepatnya kasat mata kalau kita tidak terlalu jeli. Ini hanya yang nampak di permukaan saja, mungkin ya Ibu Bapak serta Nanda hebat yang bisa terlihat nyata gitu. Dampak lainnya sebetulnya banyak, cuma saya ambil 6 saja ketika ini terjadi di antara usia-usia pelajar gitu ya. Pertama, tiba-tiba anaknya berubah, biasanya
makan, dia senang banget kalau waktunya makan, artinya rampus gitu ya, makannya bukan rakus, tapi memang dia makan sesuai porsinya, tapi menjadi nggak mau makan gitu. Kemudian dia jadi diam dan mudah tersinggung. Seolah-olah ada kemungkinan kan dia itu dibully karena mungkin terlalu gemuk sehingga minat makannya menjadi tidak ada, atau dia sangat sakit hati dengan perkataan atau perlakuan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian anak atau korban tidak pernah membicarakan soal pertemanannya di sekolah. Jadi ketika kita, kalau saya sebagai ibu atau ibu bapak hebat di sini sudah memiliki anak, biasanya ketika kita ada berapa temannya, gimana temannya, di mana tinggalnya. Nah, biasanya kalau anak yang korban perundungan itu tidak terbuka ketika kita bertanya mengenai teman. Kenapa? Karena kita dapat tarik kesimpulan bahwa dia tidak punya teman karena dia dirundung. Tapi kita harus bangga ketika mungkin, kalau saya bangga ketika anak saya punya banyak teman, artinya dia tingkat kepercayaan dirinya tinggi di antara komunitas begitu. Atau marah ketika Anda menanyakannya, kan ketika kita mau jam bobo anak-anak, kan kita sekarang selamat bobo, misalnya kepada anak kita, atau apa ada yang dibicarakan, atau ada masalah. Nah, biasanya anak tidak pede membicarakan hal itu kepada kita. Jadi dia tidak punya kepercayaan, cenderung menjadi introvert atau justru pendiam, gak ada apa-apa, baik-baik saja. Gitu. Nah, mungkin ibu bapak harus sedikit curiga ketika itu terjadi. Kemudian yang ketiga, mengalami gangguan tidur seperti tidur larut malam atau bahkan tidak tidur sama sekali. Jadi yang biasanya anak kita atau adik kita atau saudara kita sudah bisa tidur di jam 9 malam, di jam 10 malam tugas sudah selesai, ini tiba-tiba dia tidurnya menjadi larut malam dan dia lebih senang bergadang sambil melamun, itu juga sudah menjadi pertanda kita harus berkomunikasi dengan teman, saudara, atau bahkan anak kita. Kemudian yang keempat, menarik diri dari pergaulan, serta muncul ketakutan terhadap lawan jenis. Jadi ada kemungkinan ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga besar, tiba-tiba saudara kita, adik kita, atau anak kita yang biasanya dia ceria dan mau bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya yang jauh, ceria dengan saudara-saudaranya bergabung, tiba-tiba dia menarik diri dan menjadi sangat diam, itu juga menjadi sudah tanda ya bagi kita udah lampu kuning, mungkin lampu kuning menuju lampu merah untuk kita ada apa ini dengan anak kita itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi sangat protektif terhadap alat-alat elektronik, terhadap ponsel atau komputer. Kan biasanya kalau anak-anak usia-usia remaja begitu, mereka senang sekali dengan yang namanya password ya. Jadi semua serba di password gitu. Kalau anak tidak memiliki masalah ketika kita pengen lihat, kalau saya sih suka kepo ya ibu bapak, maaf, saya suka kepo dalam apa sih teh yang dibicarain, saya melihat dong apa nih yang diposting sama anak kita, tiba-tiba anak kita menjadi nggak boleh, terus dia menjadi marah ketika kita padahal baru megang ponsel atau baru pegang komputernya saja belum diapa-apain, tiba-tiba dia sudah menjadi marah. Nah itu juga sudah alarm untuk kita, ada apa ini, pasti ada yang disembunyikan ketika hal itu dilakukan. Kan kalau tidak ada hal yang disembunyikan, tidak mungkin dia tidak memperbolehkan kita untuk memegang dengan izin, tentu saja ya, tidak tiba-tiba kepo kita cari password kan, enggak juga. Kemudian ini yang paling berdampak mungkin adalah nilai mata pelajaran yang perlahan tiba-tiba menurun gitu, tiba-tiba. Walaupun itu bukan, kalau menurut saya secara pribadi, bukan indikator yang besar banget untuk menunjukkan bahwa itu perundungan, karena nilai mata pelajaran menurun mungkin saja karena faktor yang lain. Misal seperti PJJ saat ini, anak sebetulnya kalau menurut saya menurun. Kenapa? Karena dia mengalami sebuah pembelajaran yang tidak bertatap muka dengan guru dan teman-teman, itu sudah sebuah amazing ya, sama dengan kita anak-anak pun demikian gitu. Kemudian apa langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk membantu korban perundungan oleh orang-orang di sekitarnya? Nah, jika kita mendapati korban di sekitar kita atau belum menjerumus ke korban, tapi kita lihat dengan mata atau mendengar dengan telinga sendiri bahwa ada di sekitarnya yang membuli dengan verbal, sebaiknya sih kita sudah berusaha untuk mendekati gitu ya. Apa sih upaya kita yang bisa? Pertama, bantu anak korban untuk mencari solusi bersama. Yang tadi disebutkan oleh psikolog kita Ibu Reni Apriliawati ya, ajak korban ngobrol, kemudian secara asertif dan sederhana kita tunjukkan bahwa kita tidak judging, tapi kita mendukung dengan apa yang terjadi gitu ya. Sebelum kita tahu apa yang terjadi ya,
kita tidak judging dulu, nanti kita bantu apa solusi yang bisa dilakukan. Kemudian beri dukungan dan semangat pada anak. Itu jelas, support ya, support system, kemudian support kita sebagai orang terdekat. Kalau itu terjadi pada anak kita atau saudara kita, jelas supportnya dari orang tua itu sangat membantu terhadap tumbuh kembang anak atau saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan bukti untuk pihak berwenang jika ibu bapak merasa bahwa apa yang terjadi terhadap keluarga kita atau orang-orang terdekat kita ini sudah berulang dan terus-menerus dan korbannya diam. Artinya kita harus jadi saksi yang defender tadi, harus bisa, harus mau untuk menjadi saksi dan membantu untuk mengumpulkan bukti. Sebetulnya agak sulit ya di kita karena biasanya orang Jawa Barat kalau bahasa kata teman saya adalah ewo pakewuh gitu. Ya, mari kita meminimalisir. Yang keempat adalah bangun kembali kepercayaan diri anak. Itu jelas. Jadi anak harus ditanamkan dulu rasa percaya diri, artinya ketika itu mungkin terjadi di luar kendali kita tidak tahu karena kita tidak selalu mendampingi anak kita dan korban itu setiap saat, kita harus memberikan pemahaman yang apa namanya, yang mendalam tentang pentingnya rasa kepercayaan diri itu penting gitu. Jadi orang tidak akan memandang rendah kita. Jadi bersatu pada anak kalau menurut saya adalah percaya diri dimanapun, harus punya banyak teman, percaya diri untuk bertanya, untuk tidak malu, dan kalau jadi korban, ya ngomong gitu. Itu kepercayaan diri itu nomor satu kalau menurut saya. Kemudian pertanyaannya adalah, ada nggak sih perundungan yang terjadi di dunia pendidikan? Ini kata KPAI yang saya ambil beritanya tahun 2018 ya. Perundungan itu ternyata di dunia pendidikan menempati urutan keempat untuk kasus kekerasan anak. Kemudian KPAI menyatakan bahwa perundungan di dunia pendidikan peringkat keempat Indonesia. Itu menurut data UNICEF. Kemudian data UNICEF-nya diambil tahun 2014, 8 dari 10 anak itu mengalami perundungan. Artinya ketika dalam satu kelas kita misalnya ada 36 anak, berarti kalau 8 dari 10 ada 8 kali 4, berarti sudah ada 32 ya yang yang mengalami perundungan atau kekerasan pada anak. Kemudian bagaimana dengan payung hukum penanganan kekerasan di satuan pendidikan kita? Ini ada di Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Itu diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, yang jelas itu dicantumkan kalau tidak salah di pasal 10 untuk pembentukan satuan atau satgas lah yang mencegah terjadinya perundungan ini. Nah, ini data-datanya. Ini 30 Mei 2018, ada 160 kasus, rinciannya ada di sini, korban tawuran sebanyak sekian, anak korban kekerasan bullying sekian, tidak boleh ikut ujian dan sekian. Nah, itu tadi ada yang bullying sebanyak 36 kasus, 22,4%, kemudian pelaku kekerasan dan bullyingnya 41 kasus, atau 25,5%. Masih di kisaran angka 20 ke atas ya, persentasenya. Nah, di sini ada dibagi-bagi kalau perundungan di sini. Jadi ada 15 yang mengalami intimidasi, 19% merasa dikucilkan, 22% dihina dan barangnya dicuri. Ya, ini mah bukan bullying lagi, sudah pada pencurian gitu ya. Kemudian 14% di Indonesia mengaku diancam, 18% didorong oleh temannya. Bayangkan didorong, artinya dia sudah mencuri sikap. Kemudian 20% terdapat murid yang kabar buruknya disebarkan, artinya rumor negatifnya disebarkan baik secara langsung dalam komunitas tanpa sosial media ataupun di sosial media. Nah, ini kasus-kasus perundungan di 2021. Saya tidak ambil satu-satu, saya ambil langsung semua. Ternyata kasusnya dari tahun ke tahun, dan ini 15 Januari 2021 juga masih terdapat kasus perundungan. Artinya perundungan di Indonesia itu bukan semakin menurun, tapi justru semakin bertambah. Nah, ini
Pendidikan bebas bullying saya ambil dari wartasuara.com. Katanya untuk mewujudkan institusi pendidikan bebas bullying itu ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, pengelola sekolah dan kita selaku pendidik. Yang kedua, peran pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah keluarga dan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh pengelola sekolah dan guru? Guru menjadi teladan. Amin. Semoga kita semua sudah menjadi teladan bagi siswa-siswi saya. Jadi dengan perilaku kita, sebetulnya kan katanya 60% siswa itu justru merekam, bukan mendengar. Apa yang dia lihat, itu yang dia tiru. Soalnya ketika kita mendengar kita, apa yang dia lihat, itulah yang dia tiru. Ya mungkin di sekolah juga sama, karena kita selaku pendidik menjadi pengganti orang tuanya di sekolah. Itu yang jelas. Kemudian bagaimana dengan pengelola sekolah atau sekolah itu sendiri? Ya jelas, sebetulnya perlindungan ini berhubungan dengan sekolah ramah anak. Jadi kita kan suasana sekolah yang aman, yang nyaman, dan mengembirakan sehingga anak itu bisa belajar dan tumbuh berkembangnya tanpa rasa takut. Dan sekolah siap membantu jika memang terjadi perundungan. Itu idealnya. Ya. Kemudian apa peran pemerintah daerah? Bikin prosedur dan teknis yang jelas dalam mendorong sekolah untuk menciptakan sekolah yang humanis. Jadi jangan nilai-nilai melulu yang nilainya harus bagus, nilai mapel ini harus bagus. Jangan melulu seperti itu, tapi peran pemerintah daerah bikin tugas pokok dan fungsi untuk institusi sekolah yang jelas tuh ada juga nilai-nilai pembiasaan baik yang harus ditanamkan. Jadi jangan hanya pada intelijensi saja ya, tapi juga pada sosialnya. Karena sosial itu nomor satu yang harus dibelajarkan sebelum anak-anak kita diterjunkan ke masyarakat. Kemudian ini jelas, kita keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah gerbang pertama bagi anak-anak kita. Keluarga adalah tempat mereka pulang. Keluarga adalah satu-satunya tempat yang mereka percaya untuk menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Jadi mari kita bangun dari mulai keluarga kecil kita untuk menjadi keluarga yang sehat. Kemudian menanamkan kebiasaan yang baik. Semoga masyarakat dari keluarga yang kecil, dari dari lingkungan yang sangat kecil kita keluarga, sehingga keluarga dan kemudian menjadi masyarakat bisa menjadi sebuah komunitas yang humanis dan harmonis, sehingga saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang mendukung terhadap bebas bullying. Yang terakhir adalah masyarakat yang ramah anak. Nah ini kenapa saya menyinggung terhadap sekolah ramah anak, karena nanti akan bersinggungan juga dengan ramah anak. Kalau ini payung hukum, jadi perundungan itu kalau tidak satu di institusi KPAI, dia ada di bawah kementerian, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Perundungan ini ada di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kalau yang tadi payung hukum untuk institusi pendidikan, kalau ini payung hukum secara umum terhadap perundungan, gitu. Nah, ini ada di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian ini tadi sekilas sudah dibahas, tuh. Jadi saya tidak akan bahas ulang. Tadi saya sebutkan ada di pasal 10, Satuan Pendidikan membentuk Satgas, nanti kalau ada luka fisik dan seterusnya, itu harus jelas dipaparkan. Kalau menurut Permendikbud, artinya harus ada Satgas yang memang dibentuk oleh pengelola sekolah untuk menghindari terjadinya perundungan, ataupun kalau memang terjadi perundungan, nanti pihak sekolah dengan satuan tugasnya bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Baik. Terakhir mungkin saya ingin bilang, mari kita stop bullying, stand up, dan speak out. Kalau jadi saksi, mari kita berani berbicara. Kalau jadi korban, kita juga berani untuk melakukan tindakan-tindakan tadi yang sudah dipaparkan di atas. Demikian barangkali yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Ayu Erika Puspasari. Ya, terima kasih kepada Ibu Nia yang telah menyampaikan materi mengenai perundungan dan memberikan tips-tips bagaimana untuk mengenali ciri-ciri korban maupun pelaku bullying supaya kedepannya mungkin agar kita bisa menghindari atau mencegah adanya bullying. Nah, untuk sesi selanjutnya, mari kita buka sesi pertanyaan bagi pada peserta yang ingin bertanya
bisa menyampaikan di kolom chat. Atau mungkin karena mungkin tidak ada peserta, untuk kepada Ibu Asih selaku instruktur, apakah ada yang ingin ditambahkan atau mohon evaluasinya Ibu? Enggak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya, Bu Nia, tentang efek domino itu tadi ya. Saya masih kurang begitu, memahami ya untuk yang efek domino. Bisa dipaparkan lebih mendalam lagi tentang efek domino? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Efek domino itu jadi efeknya berkelanjutan Ibu. Jadi kalau terhadap korban bullying atau perundungan ini, biasanya ketika dia jadi korban, efeknya tidak hanya pada saat itu, tapi efeknya bisa berkepanjangan kalau memang dia tidak di treatment atau tidak di treatment apa nih? Oke, tidak diberikan perlakuan yang memang profesional. Artinya ketika nih misal satu case, misalnya saya jadi korban perundungan Ibu, saya tidak mendapatkan treatment yang baik ketika saya menjadi korban perundungan. Efek dominonya adalah saya menjadi pendendam. Ketika saya sudah menjadi pendendam, saya akan melakukan hal yang sama ketika dulu saya menjadi korban perundungan terhadap orang lain. Artinya, perundungan itu tidak berhenti pada diri saya, tapi saya menyebabkan orang lain untuk menjadi korban perundungan lagi. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang saya bully akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau orang yang saya ini tidak mendapatkan perlakuan yang profesional baik dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari support system maupun dari mungkin psikolog itu yang menurut saya profesional menangani hal ini. Mungkin begitu Ibu yang dengan efek domino. Jadi artinya berkepanjangan, tidak berhenti dan terus-menerus kita jadi lingkaran gitu. Oh gitu. Nah, itu baik, terima kasih penjelasannya Ibu presenter, Ibu Nia. Baik Bu Ayu, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya Ibu moderator untuk penampilan. Berarti ini udah selesai, udah finish tugas untuk presenter, host dan moderator. Alhamdulillah, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti hasil rekamannya, recordnya nanti bisa di-upload ya di YouTube. Nanti bisa diunggah di di kolom tugas gitu, pengumpulan tugas. Berarti yang belum nanti tinggal kolase screenshotan kegiatan seperti ini, dan sebagian bisa diambil dari yang saya share di grup. Ya Ibu, terima kasih banyak. Kemudian nanti tinggal nanti kalau ada konsultasi silahkan konsultasikan di grup. Apresiasi terhadap grup ini saya ucapkan banyak terima kasih karena sebagai inisiasi bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik atau Ananda supaya lebih semangat lagi melaksanakan tugasnya. Buat yang sudah nanti bantu menyemangatilah di grup ya, bahwa tidak ada yang sulit asalkan kita mau mencobanya. Dan materi-materi yang disampaikan oleh kelompok ini adalah materi-materi yang bagus, yang menarik dan untuk disimak dan menambah pengetahuan serta wawasan. Serta kalau saya lihat dari hasil presentasi tadi ya didukung oleh sumber-sumber referensi-referensi yang akurat dan yang kuat gitu. Ya nanti kita tinggal pelajari lagi ya untuk yang kayak regulasinya dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu moderator, host dan juga presenter. Itu adalah evaluasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah ada yang mau ditambahkan, misalkan Ibu Ira selaku host atau Ibu Nia? Ada lagi yang mau ditambahkan dari Ibu Nia selaku presenter? Terakhir dari saya sih, jangan diam, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Ketika kita melihat di sekitar kita terjadi perundungan, cobalah untuk menjadi saksi yang berjenis defender atau berani untuk speak up, berani untuk melakukan perlawanan dalam tanda kutip. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia atas paparan materinya. Mungkin
Untuk sekarang saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Asti yang selalu standby dari awal sampai akhir. Live meet kita yang sangat padat dari awal berderet itu. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Lia selaku presenter dan Ibu Ira selaku host. Cuman sayangnya hari ini tidak ada peserta yang lain yang hadir ya Bu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti yang lain, meramaikan yang lain. Mungkin untuk dari saya selaku moderator cukup sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada presenter, dan juga kepada instruktur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.